Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Bu, perilaku baik apa yang menonjol dari putra-putri Bapak dan Ibu di rumah ya? Lanjut ya Bu ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih menghadapi perilaku buruk pada anak atau mengurangi perilaku buruk pada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Risa Ulfia dan rekan saya Adi Sasongko. Kami dari SDM PKH Kecamatan Depuaru, Kabupaten Tegal. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan FDS secara daring. Betul, karena nggak boleh kerumunan ya. Jadi yang biasanya kita ada FDS langsung tatap muka bersama ibu-ibu, pada kali ini kita akan FDS secara daring, gitu? Betul. Jadi menghindari kerumunan ya dan memutus mata rantai COVID-19. Halo Bapak dan Ibu orang tua hebat di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga senantiasa diberikan nikmat sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa kita singkat dengan P2K2. Namun pada kegiatan kali ini agak berbeda ya Bu ya, karena kita melaksanakannya secara daring atau dalam jaringan. Semoga walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu di rumah untuk mengikuti kegiatan kali ini. Pada kegiatan pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar modul 1 yaitu pendidikan dan pengasuhan anak. Sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Pada topik kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih cara meningkatkan perilaku baik pada anak dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi perilaku buruk pada anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa sejatinya setiap anak terlahir ke dunia ini itu bagaikan selembar kertas putih ya Bu ya, yang tidak ada warnanya. Nah, dari orang tua dan lingkungan sekitarlah yang nantinya akan mempengaruhi warna dalam kehidupan anak kita Bu. Perilaku baik maupun perilaku buruk itu sangat bergantung pada kehidupan sehari-hari anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa perasaan anak-anak kita itu sangat berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak kita loh Bu. Misalnya ketika anak kita sedang bahagia, itu akan semakin banyak perilaku-perilaku baik yang akan dilakukan oleh anak kita. Namun sebaliknya, ketika anak kita sedang sedih atau sedang frustasi, tentunya akan berpengaruh juga pada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak kita. Bapak dan Ibu di rumah, coba sekarang saya mau tanya Bu, perilaku baik apa yang menonjol dari putra-putri Bapak dan Ibu di rumah ya? Coba Bu, saya mau dengar. Oh, ketika anak kita patuh kepada orang tua, betul sekali. Apalagi Bu? Oh, ketika anak kita bertanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya ya Bu ya. Apalagi Bu? Oh, ketika anak mau berbagi, iya betul sekali. Ketika anak mau berbagi dengan teman-temannya ya Bu ya. Mungkin ketika bermain, anak mau berbagi mainannya. Mungkin ketika anak punya kue ya Bu ya, anak mau berbagi dengan temannya. Bagus sekali Ibu. Nah, yang saya mau tanyakan, setelah anak-anak kita melakukan perilaku yang baik, Bapak dan Ibu pernah nggak Bu memuji anak kita Bu? Oh pernah, bagus sekali. Bapak bagaimana Pak? Sering ya, bagus sekali. Yang mau saya tanyakan, Bapak dan Ibu ketika memuji anak kita itu bagaimana sih cara memujinya? Gimana Bu? Oh dengan kata-kata ya, misalkan ketika anak kita membantu membersihkan rumah ya Bu ya, kita puji, wah kamu hebat sekali ya, rajin membantu orang tua. Atau misalkan, wah lantainya jadi bersih sekali setelah kamu yang menyapu. Begitu ya Bu ya. Itu adalah salah satu contoh kita dalam memuji anak. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa perilaku anak itu sangat berkaitan erat dengan perasaannya Bu.
Ketika perasaan anak bahagia, tentunya perilaku baiknya pun akan semakin sering dilakukan. Dan kebalikannya Bu, ketika anak kita bersedih atau frustasi, biasanya akan berpengaruh juga terhadap perilaku-perilakunya. Contohnya Bu, ketika anak kita tertawa, itu artinya anak kita pasti sedang bahagia. Dan kebalikannya, ketika tiba-tiba anak itu marah atau mungkin berteriak-teriak, itu biasanya perasaan anak kita juga sedang tidak bahagia atau sedang frustasi. Maka jika Bapak dan Ibu menginginkan anak kita terus berlaku baik, sering-seringlah memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Berbicara tentang perilaku anak, Bapak dan Ibu, sekarang saya mau tanya nih, menurut Bapak dan Ibu di sini, perilaku baik anak itu yang seperti apa sih? Oh, ketika anak patuh kepada orang tua, bagus. Apalagi Bu? Ketika anak mau berbagi dengan temannya, ya boleh. Apalagi Pak? Oh, ketika anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya, betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, setelah anak kita selesai melakukan perilaku yang baik, Bapak dan Ibu pernah nggak memujinya? Bapak pernah nggak Pak? Oh, pernah. Ibu bagaimana Bu? Sering? Bagus sekali Bapak dan Ibu. Jadi setelah anak kita selesai melakukan perilaku baik, sebaiknya kita memujinya ya Bu ya, supaya perasaan anak kita bahagia. Nah, bagaimana sih biasanya cara memujinya Bapak? Oh, dengan kata-kata. Ya, bagaimana contohnya? Wah, kamu rajin sekali ya, pagi-pagi sudah membersihkan rumah misalkan. Wah, lantainya jadi kinclong sekali setelah kamu yang mengepel, begitu ya Bu ya. Nah, setelah anak kita puji, bagaimana perasaan anak Bu? Ya, pasti anak akan bahagia ya Bu ya. Biasanya setelah anak dipuji, anak akan bahagia, anak akan senyum ya Bu ya. Itu artinya perasaan anak bahagia, dan itu tentunya akan meningkatkan perilaku baik si anak. Sama seperti ibu atau bapak ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Misal nih, ibu dipuji oleh suami, wah ibu cantik sekali ya hari ini. Pasti ibu senang atau tidak Bu? Senang kan? Nah, kalau ibu senang biasanya berpengaruh Bu. Seharian nanti pasti ibu berlakunya akan baik ya Bu ya. Rajin memasak, ibu lagi rajin bersih-bersih karena perasaannya senang. Jadi berimpact pada perilaku yang juga ibu lakukan. Oleh karena itu, sekarang sering ya Bu ya memuji anak kita untuk meningkatkan perilaku baik dari anak. Oke, lanjut ya Bu ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih menghadapi perilaku buruk pada anak atau mengurangi perilaku buruk pada anak-anak kita. Namun sebelumnya kita lihat flip chart dulu ya Bu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah selesai melihat flip chartnya? Nah, dari flip chart tadi itu dijelaskan tentang cara mengurangi perilaku buruk pada anak, yaitu ada anak usia di bawah 2 tahun dan ada anak usia antara 2 sampai 8 tahun dan anak 8 tahun ke atas ya Bu ya. Jadi, untuk mengatasi perilaku buruk pada anak itu dibedakan ya Bu ya, sesuai dengan usianya anak kita Bu. Tidak bisa kita samakan cara mengatasi perilaku buruk pada anak yang usia di bawah 2 tahun dengan anak yang sudah berusia di atas 8 tahun. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya, dan sikap konsisten atau tegas dari orang tua dalam menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. Namun sebelumnya kita lihat filmnya dulu ya Bu ya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Bagaimana Ibu? Sudah dilihat filmnya? Nah, dari film tadi, kira-kira cerita tadi apa sih Bu? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film tadi?
Ya, betul. Ibu Lili dan Pak Rusli menghadapi perilaku buruk anak itu tidak dengan kekerasan ya Bu ya. Tetap lemah lembut, namun Bapak dan Ibu Rusli itu tetap tegas ya Bu ya dalam menghadapi perilaku buruk anak. Memang tadi ceritanya gimana ya Bu ya? Oh iya, itu ya. Agus pulang sekolah dalam keadaan lusuh ya Bu ya. Ternyata Agus ini di sekolah berkelahi dengan temannya. Lalu ada lagi satu lagi Ita yang menulis di tembok rumahnya. Nah, di film tadi sudah sangat tepat sekali ya Bapak dan Ibu Rusli dalam mengatasi perilaku buruk anaknya Bu. Tidak dengan kekerasan, namun tetap tegas. Tadi di film tadi Agus itu diminta untuk introspeksi diri ya Bu ya terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan Bapak Rusli dan Ibu Lili menjelaskan bahwa perilaku Agus tadi itu adalah perilaku yang tidak baik, dan Agus mendapatkan apa Bu? Tetap mendapatkan sanksi, dan Agus juga diminta memikirkan ya Bu ya, memikirkan bersama sanksi apa sih yang tepat untuk Agus atas perbuatan yang dilakukannya. Begitupun dengan Ita ya Bu ya, karena Ita masih kecil tentunya berbeda penanganannya Bu. Sanksinya apa kalau Ita? Kalau Ita itu karena Ita masih kecil, jadi Ita diberikan pengertian bahwa apa yang Ita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik ya Bu ya, dan Ita diajak bertanggung jawab untuk bersama-sama membersihkan tembok yang telah Ita coret-coret. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Film lagi ya Bu ya, silakan ditonton filmnya. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah Ita? Cup 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 cup. Yuk main sama Ibu. Bagaimana Ibu, Bapak sudah lihat filmnya? Oh ya, tadi di situ filmnya apa ya Bu ceritanya ya Bu ya? Iya, jadi Ibu Lili sedang menyetrika ya. Lalu tiba-tiba anaknya berantem Bu. Padahal hal sepele ya Bu ya. Berantem sampai menyebabkan Itanya menangis. Hayo, siapa di sini yang pernah mengalami seperti cerita tadi? Wah, banyak ternyata ya Bu ya. Ya, jadi ini adalah yang sering kali terjadi di rumah ya Bu ya. Nah, hal tersebut itu sangat wajar ketika orang tua terpancing emosi Bu. Orang tua sedang banyak pekerjaan mungkin, atau sedang ada pikiran ya Bu ya. Lalu anaknya membuat ulah tadi Bu. Nah, sebagai orang tua hendaknya kita tetap harus menahan emosi ya Bu ya. Ketika orang tua sedang marah menghadapi anak tadi yang mungkin membuat ulah ya Bu ya, sampai akhirnya Ibu Lili harus berhenti pekerjaannya karena harus menyelesaikan masalah anaknya dulu. Nah, bagaimana caranya Bu? Kita harus tetap tenang Bu. Tetap tenang, kita harus berpikir sejenak ya Bu ya. Jangan langsung meluapkan emosinya Bu. Karena biasanya orang kalau lagi marah itu biasanya apa yang dilakukan maupun apa yang dikatakan itu menjadi tidak baik ya Bu ya. Jadi sikap Bu Lili tadi itu sudah sangat benar Bu. Bu Lili memberikan waktu kepada Agus untuk menenangkan diri. Jadi yang tadi Agus disuruh berdiri di pojok itu bukan sanksi ya Bu ya, tetapi Bu Lili memberikan waktu kepada Agus maupun kepada dirinya sendiri untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukannya ya Bu ya. Dengan begitu diharapkan Agus dapat menenangkan diri dan berpikir tentang akibat apa yang akan terjadi atas perbuatannya. Tetapi ibu-ibu, metode ini sebaiknya jangan diberikan kepada anak yang masih kecil ya Bu ya. Anak 2 tahun belum bisa Bu untuk melakukan cara tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan belajar cara mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian saja.
Kita lihat filmnya dulu ya Bu ya. Maaf ya ibu-ibu, sebentar. Tak, ini kan bukan hari Jumat, jadi kita belum boleh minum es. Maunya sekarang. Aku mau es. Mau es, es. Ibu, kita Maaf ibu-ibu, saya duluan ya. es. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Coba Bapak dan Ibu setelah melihat film tadi, kira-kira pendapatnya bagaimana Bu tentang film tadi? Oh ya, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Jadi ibu-ibu, terkadang anak dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik itu hanya untuk mencari perhatian dari orang tuanya Bu. Mungkin tadi ibunya terlalu asik ngobrol ya Bu ya. Jadi anak melakukan tindakan menarik-narik baju ibunya hanya untuk meminta diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ketika anak melakukan hal yang demikian, Bu, sebagai orang tua, selama perbuatan anak tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan diri orang lain, sebaiknya kita acuhkan saja ya Bu ya. Jadi sebaiknya orang tua itu dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana